Selamat datang di channel Cikgu Marisa. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Cikgu Marisa, menemani liburan sekolah anak-anak Cikgu melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Karena masih maraknya virus corona yang menyebar di Indonesia, sehingga pembelajaran tidak bisa kita lakukan di sekolah seperti biasanya. Pembelajaran kimia hari ini, Cikgu telah siapkan satu papan tulis yang telah Cikgu beli kemarin, 2 spidol, 1 hitam dan biru, 2 buku paket, yang satu penerbit 3 serangkai yang ini, dan yang satu lagi Erlangga. 2 buku paket ini adalah buku pegangan kita yang telah disediakan Perpustakaan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, anak-anak Cikgu siapkan juga ya di rumah 1 buku catatan, 1 buku latihan, 1 pena, dan 1 buku paket yang telah Cikgu sebutkan tadi. Sudah? Kalau sudah disiapkan, kita lanjut pembelajarannya ya. Masih ingatkah anak-anak Cikgu pelajaran sebelumnya tentang perubahan kimia? Apakah buah yang telah membusuk atau besi yang telah berkarat itu termasuk perubahan kimia? Ya, benar. Buah yang telah membusuk atau besi yang berkarat itu termasuk perubahan kimia. Pernahkah anak-anak Cikgu berpikir apa sebabnya ya besi itu bisa berkarat? Nah, jawabannya ada di materi kita hari ini, yaitu reaksi redoks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa dapat membedakan reduksi dan oksidasi. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bilok suatu unsur dalam senyawa atau ion. 3. Siswa dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita lanjutkan ya. Yang pertama kita akan bahas tentang konsep reaksi redoks. Apakah kalian tahu redoks itu apa? Redoks terdiri dari 2 suku kata, red dan oks. Red itu adalah reduksi dan oks adalah oksidasi. Jadi reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nih, kita akan membedakan antara oksidasi dan reduksi. Ada 3 konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Yang pertama, reaksi penangkapan atau pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi penangkapan atau pelepasan elektron. Yang ketiga, reaksi kenaikan biloks atau penurunan biloks. Kita lihat di depan ya. Yang pertama, catat ya, oksidasi itu adalah reaksi penangkapan oksigen. Contohnya, C ditambah O2 menjadi CO2. Di mana C menangkap O2 ya, menjadi CO2. Posisi O2 itu berada di sebelah kiri tanda panah. Sementara reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen. CO2 menjadi C tambah O2, di mana posisi O2 itu berada di sebelah kanan tanda panah. Artinya CO2 terurai menjadi C ditambah O2, dilepaskan O2. Ingat, posisi O2 berada di sebelah kiri tanda panah untuk penangkapan dan O2 berada di sebelah kanan tanda panah untuk pelepasan oksigen. Paham? Kita lanjutkan. Yang kedua, oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Jika tadi isi di penangkapan oksigen, yang kedua oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Na menjadi Na positif ditambah elektron.
Jadi elektron ini berada di sebelah kanan tanda panah. Elektron berada di sebelah kanan tanda panah itu dilepaskan. Sementara Na tak positif ditambah elektron menjadi Na ini adalah penangkapan. Na positif ditangkap satu elektron. Jadi Na yang tadi positif ditambah elektron negatif. Jadi Na tanpa muatan. Jadi konsep reduksi pada nomor 2 yaitu reaksi penangkapan elektron dengan tanda panah, dengan tanda elektron ini berada di sebelah kiri tanda panah. Ini pelepasan berada di sebelah kanan tanda panah elektronnya. Yang ketiga, naik atau turun biloxnya. Dari 0 ke positif 1, 0 ke positif 1, naik atau turun? Ya, 0 ke positif 1 itu naik biloxnya. Berarti kalau naik biloxnya itu oksidasi. Dari 0 ke min 2, naik atau turun? Ya, turun. Kalau turun berarti dia reduksi. Kalau turun biloxnya itu adalah reduksi. Nah, paham sampai di sini? Selanjutnya kita akan lanjutkan pada aturan perhitungan bilox. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, reaksi redoks berdasarkan bilox. Aturan reaksi redoks berdasarkan bilox ini bisa anak cikgu lihat di buku Erlangga halaman 150 dan buku 3 serangkai di halaman 162. Aturan untuk penentuan bilox. Bilox adalah muatan relatif suatu atom dibanding atom lain dalam bentuk senyawa atau ion. Nah, ada aturannya loh, seperti yang cikgu bilang tadi di buku Erlangga halaman 150 dan di buku 3 serangkai di halaman 162. Anak-anak cikgu bisa lihat ya di rumah masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Tentukan bilox atom belerang H2S dan SO4 2-. 1. Untuk H2S dulu. Sekarang H2S ini H ada berapa? 2 ya. Nah, karena ada 2 berarti 2 dikali bilox H ditambah S di sini ada berapa? 1. Berarti 1 dikali bilox S sama dengan 0. Jika dia tanpa muatan di sini, maka dia sama dengan 0. Jika ini ada muatan dalam senyawa itu atau ada muatan ion, maka jumlahnya itu seluruhnya sama dengan min 2. Ya. 2 dikali bilox H. 2 dikali bilox H. 2 dikali bilox H. Bilox H ini bisa anak-anak cikgu lihat di aturan penentuan bilox di buku paket. Aturan nomor 4B. Aturan nomor 4B di buku 3 serangkai. Jadi bilox H itu adalah positif 1. Jadi 2 dikali positif 1. Dari mana tahu positif 1? Lihat aturannya ya. Ditambah 1 dikali bilox S, yaitu bilox S. Bilox S sama dengan 0. 2 dikali positif 1, positif 2. Ditambah bilox S sama dengan 0. Maka bilox S sama dengan negatif 2. Paham sampai sini? Contoh kedua, SO4 2-. S di sini ada berapa? Ada 1. Berarti 1 dikali bilox S ditambah, oh di sini ada berapa? 4. 4 dikali
Bilox O sama dengan min 2. Jadi jika ada muatan ionnya di senyawa itu, maka sama dengan min 2 muatan itu ya. Nah, kalau tidak ada muatannya seperti yang ini, maka sama dengan 0. Nih ya, paham? Nih, yang ini min 2, ini min 2. Kalau tidak ada muatan, berarti sama dengan 0. 1 di bilox S. Bilox S, karena ini yang ditanya, bilox S, bilox belerang. Tambah 4 dikali bilox O. Bilox O ini ada dalam aturan nomor 4A di buku 3 serangkai. Jadi baca buku ada aturannya, kalau bisa dihafal ya. Nah, 4 dikali bilox O. Bilox O ini sama dengan min 2. Sama dengan. Nah, min 2. Jadi bilox S sama dengan sama tambah 4 dikali min 2 min 8 sama dengan min 2. Maka bilox S sama dengan min 2 ditambah 8 sama dengan positif 6. Kita lanjutkan lagi ya untuk latihan soal kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Latihan 1. Tentukan bilox atom Cr pada senyawa atau ion berikut: A. K2 Cr2O7 dan B. CrO4 2-. Nah, ini kerjakan di buku latihan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika dia dalam bentuk reaksi? Ini reaksi contoh reaksi sederhana. Kalau tadi ini dalam bentuk senyawa atau ion, bagaimana jika dia dalam bentuk reaksi? Dan kita contohkan dulu dalam bentuk reaksi sederhana ya. Nah, perhatikan. Mn menjadi MnO2. Mn, berapa bilox Mn? Bilox Mn dalam satu unsur bebas yaitu 0. Kenapa 0? Lihat aturannya ya. Jika unsur bebas suatu atom itu biloxnya sama dengan 0. Ini MnO2. Berapa bilox Mn? Nah, perhatikan. Bilox O berapa dalam aturannya? Bilox O dalam aturan itu min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Berarti di sini positif 4. Ini cara cepatnya ya. Nah, kita lihat. Nah, 0 ke positif 4 itu naik atau turun? Ya, naik. Kalau naik, untuk reaksi oksidasi. Nah, sekarang ini kan cara lanjut nih. Cara cepatnya menentukan bilox suatu atom atau unsur. Nah, kalau ingin kalian ragu cara membuatnya, bisa tadi cara seperti aturan yang sebelumnya. Seperti ini. Umi ulangi ya. Bilox O di sini berapa? Min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Berarti bilox Mn sama dengan positif 4. Nah, buktikan. Buktikan tadi dengan cara sebelumnya. Berarti Mn di sini biloxnya, Mn di sini ada berapa? 1. Berarti 1 dikali bilox Mn ditambah O ada berapa? 2. Berarti 2 dikali bilox O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tanpa muatan ion. Berarti 1 dikali bilox Mn sama dengan bilox Mn tambah 2 dikali bilox O, 2 dikali min 2. Karena bilox O ini, bilox O dalam aturannya sama dengan min 2. Bilox Mn ditambah 2 dikali negatif 2, negatif 4 sama dengan 0. Maka
biloks Mn sama dengan positif 4. Nah, sama kan? Nah, ini ada cara lanjutnya. Ini cara sebelumnya untuk pengujian latihan soal 1 ini. Paham? Jadi untuk cara lanjutnya kita tidak menggunakan ini lagi ya. Langsung pada soalnya saja, tentukan biloks masing-masing unsur yang ditanya. Baik, contoh kedua. Nampak? Berapa biloks Mn? Mn, kita lihat dulu. O biloksnya berapa? Min 2. Min 2 dikali 4. Min 8. Karena sini ada negatif 1, berarti min 8 ditambah 1. Berarti min 7. Berarti di sini positif 7. Untuk membuktikannya, bisa cari dengan cara seperti ini tadi. Paham? Tapi kalau kita sudah yakin, mantapkan ya. Nah, ini Mn positif 2. Berapa biloksnya? Positif 2. Dari mana tahu? Dari aturannya ya. Apabila suatu atom itu bermuatan ion, maka muatan ion itu sendiri yang menjadi biloksnya. Paham? Nah, positif 7 ke positif 2 naik atau turun? Turun. Kalau turun itu reduksi atau oksidasi? Reduksi. Maka kita tahu bahwasan ini merupakan reaksi oksidasi dan ini merupakan reaksi reduksi berdasarkan naik atau turun biloksnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang ada dalam bentuk reaksi seperti ini. Kalau tadi ini reaksi sederhana, ini reaksi lanjutannya ya. Nah, kita cari masing-masing biloksnya. Nah, sekarang H positif 1, Cl min 1, Zn 0. Kenapa 0? Ada aturannya. Jadi kita udah paham aturan. Jadi kita bisa mencari biloks masing-masing dalam suatu reaksi ini. Jadi nggak perlu lagi mikir kenapa dia 0, kenapa min 1, kenapa positif 1. Jadi tidak ada pertanyaan itu lagi ya. Jadi sudah paham dulu aturannya. Nah, ini min 2. Ini Zn positif 2. Ini positif 2. Ini min 2. Nah, perhatikan ya. Kita lihat dulu Zn. Zn dari 0 ke positif 2. Zn 0 ke positif 2. Naik atau turun? Naik. Naik berarti oksidasi. Apalagi Cl. Perhatikan Cl. Cl di sini min 1. Sementara Cl di sini min 2. Perhatikan ya. Di sini Cl ada berapa? 1. Di sini Cl ada 1 kan? Di sini Cl ada berapa? 2. Cl 2 min 2. Sementara di sini Cl-nya 1 min 1. Jika kita ingin membandingkan sesuatu, jadi bandingkanlah pada porsi yang sama. Sementara di sini Cl-nya 1, di sini Cl-nya 2, tidak bisa kita bandingkan 1 Cl 1, satunya Cl lagi 2. Maka sama-sama bandingkan pada Cl 1, 1. Di sini Cl-nya 1, maka Cl-nya di sini juga 1. Jika sini Cl-nya 1 min 1, Cl2 min 2, maka jika Cl1-nya berapa? Min 1. Paham? Jadi Cl-nya min 1. Berarti sama ya. Nah, sekarang perhatikan H. H di sini positif 1. Sementara ini adalah 0. H2 unsur bebas 0. Sini positif 1. Perhatikan, 2 atom depannya ini tidak dipengaruhi untuk nilai biloks ya. Nah, sekarang perhatikan ini positif 1, ini 0. Positif 1 ke 0 naik atau turun? Turun. Turun itu reduksi atau oksidasi? Reduksi. Maka reaksi ini termasuk reaksi
termasuk reaksi redoks. Kenapa reaksi ini termasuk reaksi redoks? Karena di dalam reaksi ini ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, kalau misalnya hanya ada reaksi oksidasi saja seperti reaksi sederhana ini dan ini hanya ada reaksi reduksi saja, maka ini bukan termasuk reaksi redoks. Jika ada suatu reaksi itu reaksi oksidasi dan reduksi di dalamnya, itu termasuk reaksi redoks. Paham? Sekarang ada reaksi redoks spesial. Apa spesialnya ya? Perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah reaksi. Kemudian kita tentukan biloksnya. Langsung aja ya. Ini biloksnya 0, ini tidak dipengaruhi untuk nilai biloks. 3 angka depan ini tidak dipengaruhi untuk nilai biloks. Ini 0, maka kita perhatikan I ya. Ini ada I, ini ada I. Ini 0, sini min 1. Kalau sini positif 1, I-nya min 1 ya. Ini I-nya, ini positif 1, ini min 6, ini positif 5. Nah, sekarang I, perhatikan I. 0 ke min 1, naik atau turun? Turun. Kalau turun itu reduksi atau oksidasi? Reduksi. Sekarang masih di sini juga, I juga ya. Nih. Nah. 0 ke positif 5, naik atau turun? Naik. Nah, itu reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Nah, reaksi ini termasuk reaksi redoks karena mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Spesialnya adalah karena I2 ini di posisi I2 juga mengalami turun biloks dan I2 ini juga mengalami naik biloksnya. Maka I2 ini disebut reaksinya dalam reaksi ini disebut reaksi autoredoks. Nah, reaksi spesial itu disebut reaksi autoredoks karena I2 mengalami reduksi dan I2 juga yang mengalami oksidasi. Paham sampai sini? Nah, terakhir itu ada namanya reduktor dan oksidator. Reduktor dan ada oksidator. Perhatikan, apa itu reduktor dan apa itu oksidator? Nah, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Kami ulangi ya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator zat yang mengalami reduksi. Kami ulangi, oksidator zat yang mengalami reduksi. Kalau contoh di atas, perhatikan. Siapakah reduktornya? Siapakah reduktornya? Reduktor tadi adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi siapa yang mengalami oksidasi? Zn. Zn. Kenapa Zn? Karena Zn ini yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu adalah naik biloksnya. Zn kan naik biloksnya dari 0 menjadi positif 2. Maka reduktor itu adalah Zn. Paham? Sekarang siapa yang mengalami oksidator? Yang mengalami oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti HCl. 2HCl. Paham sampai di sini? Lalu ini lagi. Di reaksi ini, siapa yang mengalami reduktor? I2. Siapa yang mengalami oksidator? I2. Inilah spesialnya dikatakan reaksi redoks spesial yang disebut reaksi autoredoks.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dengan materi tata nama senyawa kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.